Menceritakan Fauzan, seorang pengawal pejabat yang jatuh cinta dengan Fauzi, anak pejabat daerah yang bernama Pak Mursio. Pak Mursio sendiri memiliki 3 anak, 2 putra dan 1 putri. Anak pertama Mas Mukti, seorang dokter yang sudah berumah tangga dan belum punya anak. Anak Pak Mursio yang kedua bernama Feni, mahasiswi cantik semester akhir jurusan komunikasi itu menjadi idola di kampusnya. Dan terakhir Fauzi. Fauzi sejujurnya bukan anak kandung bapak, melainkan anak angkat. Namun meski anak angkat, bapak sudah menganggap dan menyayanginya seperti anak kandung. Fauzi anak yang kalem, ramah, yang masih duduk di kelas 3 SMA, itu juga menjadi salah satu cowok tampan di sekolahnya. Apalagi ditambah power, memiliki bapak seorang pejabat, menjadikan Fauzi salah satu murid yang disegani di sekolahnya. Namun itu tak membuat Fauzi jadi pribadi yang sombong dan tak pilih teman. Orangnya murah senyum dan friendly. Namun siapa sangka, di balik wajah tampan, murah senyum dan friendly-nya, Fauzi adalah seorang boti manly. Fauzi menyukai laki-laki, meski sampai saat ini masih sendiri. Itu karena meskipun dia menyukai laki-laki, namun belum pernah pacaran. Pernah sih sempat dekat dengan seseorang yang melalui sebuah aplikasi, namun Fauzi memutuskan untuk mensudahinya karena beberapa faktor. Setelah menimbang-nimbang jika cowok itu hanya ingin fun saja, beruntung Fauzi hanya dekat secara virtual dan bukan visual. Tak mudah untuk Fauzi menemukan seseorang yang sesuai kriterianya, baik secara fisik maupun perilaku. Sekalipun Fauzi tak pernah menunjukkan identitas aslinya. Karena selain Fauzi menjaga betul nama baik bapaknya yang seorang pejabat daerah, Fauzi juga tipe yang private life. Bahkan jika sedang virtual dengan seseorang, Fauzi selalu menggunakan maskernya. Dan Fauzi akan menunjukkannya jika benar-benar menemukan yang pas. Hanya saja sangat sulit mencari top yang seperti ia mau. Ya, sore ini motor Fauzi baru saja sampai rumah. Dan begitu sampai rumah, mobil bapaknya datang. Dan begitu sampai, Fauzi melihat 3 orang cowok tinggi yang baru saja keluar, lalu membukakan pintu mobil. 2 di antaranya Fauzi mengenalnya, Bang Andi dan Bang Botak. Sedangkan satu lagi, Fauzi tak mengenalnya. Dan begitu saat mata keduanya bertemu, cowok itu menatap Fauzi lalu tersenyum mengangguk, yang membuat Fauzi membatin dalam hati. Idaman. Zi, baru datang, sapa Pak Mursio lalu berjalan dan merangkul putranya. Iya pak, itu siapa pak? Oh, panggil aja Mas Fauzan, dia pengawal baru bapak. Bapak membutuhkan ekstra pengawal. Kamu tahu sendiri, situasi politik semakin tidak kondusif. Keamanan bapak harus diperketat. Jaga-jaga aja. Kenapa nak? Kok liatin segitunya? Kayak pernah lihat. Di mana? Lupa, di mana ya? Ya, Fauzi pun tersenyum pada Fauzan dari jauh. Dan Fauzan pun juga lagi-lagi menyapa merunduk. Lalu Fauzi dan bapaknya masuk ke rumah. Dan Fauzan pun bertanya pada Bang Botak. Bang, itu putra ketiga bapak? Iya, kenapa? Kayak pernah lihat, tapi di mana ya? Salah lihat kali, ucap Bang Andi. Enggak bang, tapi aku lupa. Tak lama kemudian, mobil Feni juga baru saja datang dan melihat Bang Andi dan Bang Botak tersenyum mengangguk. Seketika Fauzan pun ikut-ikutan mengangguk. Dan begitu pintu mobil terbuka, Fauzan heran saat seorang cewek cantik yang memperhatikannya dari atas sampai bawah. Lalu lagi-lagi Bang Botak dan Bang Andi mengangguk diikuti Fauzan. Dan cewek cantik itu pun masuk. Itu Mbak Feni ya bang? Iya, cantik ya? Iya bang, jangan macem-macem kamu. Dulu sebelum kamu, ada pengawal bapak yang berani coba-coba mau deketin mbak. Dan kamu tahu apa yang terjadi sama dia? Apa bang? Dipecat. Nggak cuma dipecat, tapi dimasukin penjara. Deh. Seketika Fauzan tercengang, namun kembali tenang. Karena memang meski Fauzan mengakui kecantikan putri bosnya itu, tapi tak ada niat sedikit pun untuk macam-macam. Juga tak ada sedikit pun rasa tertarik pada putri bosnya itu. Selang beberapa menit kemudian, satu mobil datang. Seorang wanita dewasa keluar dari mobil, lalu begitu keluar, wanita itu memperhatikan Fauzan dengan tatapan genitnya. Itu siapa bang? Lagi-lagi Fauzan bertanya. Mbak Murti, istrinya Mas Mukti, ucap Bang Andi. Hati-hati sama dia, ucap Bang Botak. Kenapa bang? Pokoknya hati-hati aja,
apalagi lu ganteng. Ya, ketiganya pun berjalan ke kamar masing-masing. Ketiga pengawal Pak Mursio memiliki fasilitas tempat tinggal di rumah Pak Mursio. Masing-masing mendapat kamar sendiri-sendiri, dan kamar ketiganya berada di samping rumah. Dan begitu Fauzan masuk ke kamarnya, HP Fauzan berbunyi. Iya Bu, iya, hari pertama mengawal lumayan. Doain anakmu agar selalu selamat. Amin, ya udah, Ibu mau bikinin pesanan jus dulu. Iya Bu. Dek. Seketika Fauzan tiba-tiba mengingat sesuatu. Flashback 1 bulan yang lalu, di kedai jus milik ibunya yang tak jauh dari sekolah Fauzan dengan motor yang membawa 2 keranjang buah di sisi kanan dan kirinya yang terdiri dari semangka, melon, dan alpukat. Dan begitu hampir saja sampai, sebuah pickup melaju begitu cepat dan menyerempet motor Fauzan. Fauzan terjatuh beserta keranjang buahnya yang membuat buah-buahnya terjatuh. Pickup itu kabur. Beberapa orang yang riwa-riwi memperhatikannya, namun tak ada yang membantunya. Bukan tak ada, mungkin selain kondisi macet di jalur sebelah kanan, di sebelah kiri tempat Fauzan jatuh juga lenggang dan tak ada pengendara lewat. Dan hanya didominasi kendaraan roda 4 yang lalu lalang. Hingga kemudian sebuah moge berhenti di depannya. Seorang anak SMA menghampirinya. Lalu tiba-tiba satu buah alpukat menggelinding dari keranjang hingga kemudian seketika tangan Fauzan tak sengaja menggenggam tangan anak SMA yang menggenggam alpukat itu. Keduanya saling menatap. Mas, gak apa-apa? Oh, gak apa-apa dek. Sorry, jawab Fauzan di balik masker segitiganya, lalu menerima alpukat dari tangan anak SMA itu. Ada yang luka gak? Ucap anak sekolah itu sembari membantu memasukkan buah-buah yang berjatuhan. Sebagian masih utuh, namun tak sedikit yang hancur. Lecet sedikit dek, tapi gak apa-apa. Kok bisa jatuh mas? Diserempet pickupnya kabur. Emang kebanyakan pickup suka ugal-ugalan, pasti supirnya mabok. Mungkin karena kejar setoran, maklumin aja. Ya gak bisa gitu mas, tetap aja ngebayain nyawa. Kok jadi aku yang ngomel-ngomel? Makasih ya, Bu. Sama-sama, Mas. Semoga kerugian Mas diganti sama Allah. Amin. Ya udah, hati-hati Mas bawa motornya. Iya. Dek. Ya. Kapan-kapan mampir ke kedai jus Bu Retno. 1 kilo dari sini. Pinggir sawah yang belakangnya kuburan. Oh, iya Mas. Dek. Apalagi Mas? Terima ini sebagai tanda terima kasih saya. Ini matang kok, manis. Alpukat mentega dari kebun saya sendiri. Wah, kebetulan aku suka alpukat. Tapi nanggung amat mas, cuma sebiji. 2 biji dong, biji masnya. Hah? Maksudku nanggung amat ngasihnya sebiji. Gak sekilo sekalian. Oh, bentar. Mas, aku bercanda. Ucap anak SMA itu saat mas tampan itu hendak mengambil kantong dan memasukkan alpukat-alpukatnya. Gak apa-apa dek, jangan mas. Thanks ya, aku buru-buru. Dek. Ya, anak SMA itu pun pergi. Dan singkat cerita, sore hari kemudian di kedai jus Bu Retno, sebuah mobil Alphard tiba-tiba saja berhenti di depan warung. Sontak penjual jus bernama Bu Retno dan putranya itu syok karena baru kali ini ada mobil mewah yang berhenti di kedainya. Seorang pria parubaya turun dari mobilnya diikuti 2 orang lainnya berbadan tinggi kekar yang memakai jas, lalu masuk ke warung Bu Retno. Dan Bu Retno yang tak mengetahui siapa bapak itu menyapanya. Ya pak. Permisi. Jus alpukat ada? Tanya bapak itu. Oh ada pak. Es teler alpukat juga ada. Alpukat kocok juga ada. Silahkan duduk dulu, ucap Bu Retno. Lalu anak laki-lakinya tersenyum menyapa. Kemudian satu pengawalnya menggeser tempat duduk, sembari matanya mengawasi ke segala arah. Kemudian satu lagi menyemprot cairan antiseptik dan membersihkan tempat duduk. Baru bapak itu duduk. Kalian mau apa? Cepat pesan. Sama aja bos, jus alpukat. Bu, saya jus alpukat juga, tapi sedikit gula, ucap Bang Andi. Saya es teler bu, ucap Bang Botak. Iya. Coba panggil Bang Jajang, suruh dia kesini biar ikut juga. Permisi pak, boleh mobilnya diparkir di samping kedai saja, biar gak ngalangi jalan pengunjung lain. Woi, lu gak tahu siapa? Shh. Baik, saya akan suruh supir saya pindah.
Ucap bapak itu memberi kode dan menyuruh satu pengawalnya. Makasih Pak, ucap anak penjual jus itu berterima kasih. Sama-sama. Silakan jus alpukat 2, tinggal es telernya. Terima kasih. Pas, ada toilet nggak? Oh, ada, di belakang, silakan. Ya, saat Bang Andi menghampiri driver dan Bang Botak izin ke toilet dari arah seberang jalan, Putra Bu Retno yang sedang menata buah itu melihat sebuah sepeda motor dengan 2 pengendara pria. Keduanya terlihat aneh dan memperhatikan kedai. Dan begitu Putra Bu Retno melihat salah satu dari keduanya tiba-tiba mengeluarkan pistol lalu mengarahkannya ke kedai. Pak, Bu, awas! Seketika gelas jus alpukat itu pecah terkena peluru saat Putra Bu Retno berhasil menarik bos dan menarik ibunya dan melindungi keduanya. Posisi Putra Bu Retno kini sedang membungkuk memeluk keduanya di balik meja kayu. Terlihat peluru menghancurkan lapak jualan Bu Retno. Tak hanya blender yang terlempar, bahkan peluru-peluru itu menembus buah semangka dan buah-buah lainnya, serta dinding bambu kedai. Hingga terdengar suara tembakan balik dari belakang warung yang ternyata Bang Andi, dibantu Bang Botak yang menembak balik. Satu orang berhasil dilumpuhkan, namun satu orang yang menyetir berhasil kabur. Flashback off. Jadi begitu ceritanya, ucap Fauzi saat nyemil bolon pisang di depan kolam bersama bapaknya. Iya. Kenapa? Kamu senyum-senyum. Gak apa-apa Pak. Sekolah gimana? Aman. Kamu harus bisa membanggakan Bapak. Jangan bikin malu Bapak dan jaga nama baik Bapak. Iya Pak, Fauzi janji gak akan ngecewain Bapak. Bapak sayang sama kamu. Fauzi juga sayang sama Bapak. Dan dari lantai 2 sendiri, Mbak Murti, istri Mas Mukti, sengaja mengintip kamar ketiga pengawal bapak mertuanya yang berada tepat di sebelah rumah induk. Dan dari lantai 2, ketika Mbak Murti mendapati Fauzan sedang menjemur kemejanya, Mbak Murti sengaja melucuti pakaiannya, memakai baju seksi menerawang. Mbak Murti tiba-tiba mengambil lotion lalu keluar ke balkon dan mengoleskan lotion pada kakinya, sengaja memancing perhatian Fauzi. Dan begitu Fauzan kenotis, seketika Fauzan terkejut saat melihat menantu bosnya itu mengoleskan paha dan belahan dadanya yang montok dan ranum itu. Fauzan tersenyum, namun buru-buru masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Seketika Mbak Murti kesal. Malam hari kemudian, malam hari ini Bapak hendak keluar, ada pertemuan. Pak, jadi keluar? Tanya Mas Mukti dengan Mbak Murti di sampingnya. Iya, kamu mau kemana? Biasa, mau nganterin Murti shopping Pak, mumpung gak ada pasien. Ya sudah, pergi dulu Pak. Ya. Ya, setelah Mas Mukti dan Mbak Murti pamit, Feni turun dari lantai 2 dan menghampiri bapaknya, lalu mencium tangannya. Pak, jalan dulu ya. Iya sayang. Om, izin bawa Feni dulu. Jangan macam-macam sama Feni. Dan jangan pulang larut malam. Kalau saja Bapak gak kenal bapakmu, Bapak gak akan izinkan kamu pergi dengan anak Bapak. Siap Om. Ini juga makan malam sama Papa Mama. Ya sudah, hati-hati. Ya, setelah Mas Mukti, Mbak Murti dan Feni keluar, kini tinggal Fauzi yang belum keluar dari kamarnya. Dan Bapak yang penasaran pada Fauzi itu kini menghampirinya ke lantai 2. Cekrek. Ya Pak, Bapak belum berangkat-berangkat. Ini mau berangkat. Sedang apa kamu? Kenapa kamu gak keluar? Ini mau keluar, mau futsal, habis itu mau nugas di kafe. Mulai malam ini, kamu jangan keluar sendiri. Karena semenjak Bapak menjabat, Bapak banyak menerima ancaman-ancaman. Bapak gak mau kalau ada yang menyentuh anak-anak Bapak. Apalagi kamu sering pulang larut malam. Tapi Fauzi kan cowok Pak. Kejahatan tidak pandang mau cewek apa cowok. Bapak tidak akan melarang kamu pergi. Dengan catatan, dengan pengawal. Biar Fauzan yang akan menemanimu. Seketika Fauzi terkejut, antara senang namun takut, tak leluasa, dan tak enak jika bertemu dengan teman-temannya. Tapi, apa nggak lebay Pak? Fauzi malu sama teman-teman, kayak gimana gitu? Gak ada alasan. Pokoknya nurut sama Bapak. Kenapa harus Fauzi? Mas Mukti dan Mbak Feni nggak pakai pengawal. Mukti bisa bela diri. Feni keluar bukan dengan orang sembarangan, dan bukan dari keluarga sembarangan. Calon mantu Bapak anak jenderal, dan sudah dipastikan keamanannya. Sedangkan kamu ngaku cowok,
tapi suka cowok. Cowok apaan? Jangan bikin malu Bapak. Iya Pak, tapi... Sih, nurut sama Bapak. Jujur Bapak kecewa kamu menyukai laki-laki. Tapi Bapak gak akan marahin kamu. Tapi Bapak ingin suatu saat kamu bisa berubah. Iya Pak. Ya sudah, Bapak jalan dulu. Iya Pak. Ya, Fauzi pun menutup pintunya dan mengganti pakaiannya. Fauzi gugup, namun ada sedikit bingung bagaimana jika teman-temannya nanti bertanya. Tak lama kemudian, suara ketukan pintu kamar terdengar. Tok tok tok. Mas Fauzi, sapa Fauzan yang awalnya memanggil Dek saat awal keduanya jumpa. Dan karena sekarang anak bosnya dan menjadi majikannya, maka mau tak mau Fauzan memanggil Mas. Iya sebentar. Seketika Fauzi panik dan buru-buru memakai pakaiannya. Lalu setelah memasukkan laptop dan yang lain ke dalam tasnya, Fauzi pun membuka pintu. Cekrek, dek. Mata keduanya bertemu. Meski Fauzi mengingat jika pria di depannya waktu itu memakai masker, namun Fauzi ingat betul sorot matanya. Lalu Fauzan tersenyum menyapa. Mas, sudah siap? Sudah. Ya, meski keduanya sudah saling menyadari pertemuan keduanya, namun di antara keduanya belum ada yang saling mengingatkan. Mari. Ya, Mas Fauzan pun turun diikuti Fauzi di belakangnya. Entah kenapa, Fauzi deg-degan. Jujur, Fauzi tak menyangka jika di balik maskernya, Mas Fauzan setampan ini, apalagi ketika memakai jas tadi sore. Bukan seperti penjual kedai jus, dan apalagi malam ini. Dengan memakai kemeja formal, celana jeans, dan sepatu sport membuat ia tampak keren abis. Sungguh tipe pria idaman Fauzi. Mungkin Fauzi hanya bisa mengagumi, tapi tak bisa memiliki. Fauzi takut pada bapaknya jika sampai tahu jika anaknya yang dibanggakan selama ini homo, apalagi sampai jatuh cinta pada pengawalnya. Ya, Mas Fauzan pun membukakan pintu mobil untuk Fauzi dan mempersilahkan Fauzi masuk. Silakan Mas. Makasih. Brak, pintu mobil pun tertutup dan mobil pun jalan. Mas, ke tempat foto dulu. Iya Mas, tahu tempatnya? Tahu. Tadi sudah tanya sama Mang Jajang. Oh, iya. Boleh minta tolong nggak? Tentu saja boleh. Saya sudah dibayar Bapak untuk mengawal dan melayani Bapak dan keluarganya. Oh, aku cuma minta tolong. Jangan panggil Mas. Kan aku lebih muda dari Mas. Gak enak aja jadinya. Maaf, kalau itu saya gak berani sama Bapak. Meskipun Mas Fauzi lebih muda, tapi itu sebagai bentuk rasa hormat saya pada majikan. Bukankah Bang Andi dan Mbak Bokat juga sama? Iya sih, udah aku bilangi juga. Tapi kayak gimana gitu. Gak apa-apa Mas, santai aja. Saya juga gak nyangka bisa bertemu Mas lagi. Apa Mas ingat sama saya? Ingat? Seketika Fauzan terkejut. Oh ya? Iya. Sebulan yang lalu, Mas kan cuma ngasih alpukat sebiji, padahal aku mintanya sekilo. Syukurlah, kirain Mas lupa. Mas dari instansi pemerintahan? Bukan. Anggota TNI? Bukan. Anggota polisi? Bukan. Atau dari agen bodyguard? Tidak juga. Lalu kenapa Bapak bisa ngambil Mas jadi pengawal? Meski Mas pernah menyelamatkan nyawa Bapak. Mas juga tidak tahu, ucap Mas Fauzan hanya senyum-senyum. Oh, Mas, boleh minta tolong lagi nggak? Minta tolong aja terus Mas, jangan sungkan-sungkan. Tapi kalau untuk yang ini, please turutin ya. Kan yang tadi manggil nama nggak diturutin, tapi yang ini please banget. Tergantung, apa dulu? Selama tidak keluar dari standarisasi pengawalan dan tidak membahayakan, saya akan turuti. Oh, enggak kok. Aku cuma minta kalau nanti aku lagi futsal, or lagi bareng-bareng anak-anak, Mas jangan deket-deket ya. Dan jangan ngaku kalau Mas bodyguardku. Bukan apa-apa, aku gak mau lebay aja dan gak mau ngeliatin banget. Siap, tapi saya gak bisa jauh-jauh dari Mas. Karena Mas harus tetap pada pantauan dan pengawasan saya. Iya. Ya, singkat cerita, tak lama kemudian keduanya sampai. Fauzan membuka pintu mobil dan Fauzi terlihat buru-buru jalan. Fauzan pun mengikutinya. Mas, jangan ikuti banget. Oh, sorry. Oke. Ya, meski Fauzan mengikuti Fauzi, namun Fauzan berjalan seolah berpura-pura tak kenal. Bro,
Ya, salah satu teman Fauzi memanggilnya. Keduanya sempat mengobrol dulu sebelum masuk. Dan setelah kurang lebih 5 menit mengobrol, keduanya hendak masuk. Tapi sebelum masuk, Fauzi terkejut ketika Mas Fauzan tak ada. Fauzi lupa jika Mas Fauzan tak ada member dan harus bayar. Fauzi menoleh ke kanan dan ke kiri namun tak menemukannya. Fauzi hendak menelpon tapi tak tahu nomor bodyguardnya sendiri. Fauzi pun masuk. Dan saat masuk, Fauzi terkejut saat melihat pengawal tampannya itu sudah bermain futsal dengan yang lain, lengkap dengan outfit futsal yang entah dari mana ia dapatkan. Fauzan yang menyadari keberadaan Fauzi itu tersenyum, namun Fauzi membalas dengan senyuman singkat, padat, dan langsung buru-buru mengalihkan pandangannya. Ya, Fauzi sempat memperhatikan permainan Fauzan yang keren, bahkan menang. Dan singkat cerita, setelah klub Fauzan selesai bermain futsal dan Fauzan ke ruang ganti, Fauzi menghampiri salah satu temannya yang kebetulan tadi terlihat bermain dan bahkan sempat mengobrol bersama Fauzan. Rio, Ri, gimana? Kamu kenal sama Mas Fauzan? Oh, itu pelatih karate dulu di SMP ku. Seketika Fauzan terdiam. Oh, kenapa? Lo kenal juga? Oh, enggak kok. Terus, lo kok tahu Mas Fauzan? Tahu dari mana? Oh, sering aja minum di kedainya. Oh, ya udah, gue balik ya. Ya, hati-hati bro. Oke. Ya, dan begitu Fauzi bermain, Fauzi tak sengaja melihat Fauzan. Tahu-tahu sudah lengkap dengan memakai kemejanya kembali dan duduk santai memperhatikannya. Baru kali ini Fauzi bermain futsal dengan gugup. Dan di tempat duduk sendiri, HP Fauzan berbunyi. Bapak menelponnya. Ya pak, ya, ini masih menemani Mas Fauzi futsal. Siap pak, siap. Tut tut tut. Ya, baru saja menutup teleponnya. Di lapangan futsal sendiri terjadi tawuran antar kelompok futsal. Dan melihat Fauzi ikut dalam kerumunan itu, Fauzan seketika berlari menghampiri kerumunan, menarik pinggang Fauzi dan set, menepis tangan yang hendak menyerang Fauzi. Seketika Fauzi terdiam mematung. Cukup, cukup. Ada apa ini? Teriak Fauzan mencoba melerai kedua kubu, namun salah satu kubu terus ngotot dan hendak menyerang. Fauzi terkejut ketika salah satu dari kubu itu membawa sajam, dan begitu hendak menusuk Fauzan, seketika Fauzan dapat menghalaunya. Fauzi lega. Woi, berhenti! Seketika dua orang satpam berlari menghampiri. Dua provokator ditangkap oleh satpam dan pengamanan lainnya. Lalu setelah itu Fauzi menghampiri Fauzan. Namun saat Fauzan menyadari jika Fauzi berjalan menghampirinya, Fauzan malah menghindar dan keluar area futsal dan menuju ke parkiran. Fauzi terus mengikuti. Lalu tiba-tiba Fauzan membuka pintu mobil dan tersenyum pada Fauzi. Silakan mas. Fauzan membuka pintu tengah, namun Fauzi membuka pintu depan. Aku duduk di depan aja. Siap. Ya, Fauzan pun masuk dan mobil pun jalan. Mas gak apa-apa? Gak apa-apa. Mas Fauzi gak apa-apa kan? Gak apa-apa mas. Emang kelompok bikin onar tuh orang. Tapi jangan bilang bapak ya mas, kalau aku habis berantem. Semasih aman, saya gak akan lapor bapak. Kecuali darurat. Makasih pak guru karate. Dek. Seketika Fauzan menoleh, terkejut menatap Fauzi. Tahu dari mana mas? Tadi kata Rio. Hei. Pantas tadi keren banget bisa ngelerai tawuran, bahkan hampir aja kena tusuk. Aku sampai panik. Untung aja. Jadi paham kenapa bapak milih mas. Gak juga. Mungkin karena saya kebetulan berjasa aja, gak sengaja menyelamatkan nyawa bapak. Kalau soal pengawalan, saya kurang begitu pengalaman dan tak punya lisensi seperti Bang Andi dan Bang Botak. Saya bukan dari kalangan militer. Tapi bapak tetap memaksa. Ya sudah, mau gak mau saya terima daripada nganggur. Bohong, mas bukan pengangguran. Kan guru karate dan jual jus. Sampingan mas. Mas sudah punya pacar? Belum. Kenapa? Belum ada cewek yang mau. Masa sih? Gak percaya? Serius mas. Begitulah hidup. Kadang ada yang mau, saya yang gak mau. Kadang sayanya yang mau, ceweknya yang gak mau. Kalau aku yang mau, gimana mas? Seketika Fauzan terkejut, hampir aja ngerem mendadak. Sorry mas. Gimana mas? Saya kurang dengar kayaknya tadi. Kalau aku yang mau sama mas, gimana?
Bisa aja mas bercanda. Aku nggak bercanda mas. Aku serius. Aku suka sama mas. Mas, iya, mas cowok loh. Siapa bilang cewek? Mas Umo. Fauzi tersenyum. "Eh, jangan mas, saya normal." Mas nolak. "Eh, Seketika Fauzan panik harus gimana. Mencoba kurang ajar pada anak majikan seperti yang dilakukan pengawal sebelumnya bisa fatal. Apalagi mengencaninya, meski bukan kehendak Fauzan sendiri. Mas, gimana? "Eh, Maaf mas, saya nggak bisa. Selain membahayakan nyawa saya kalau sampai bapak tahu. Bapak tahu kok kalau aku suka cowok." "Eh, Maaf mas, saya sukanya sama perempuan." Ya sudah kalau begitu. Dek. Seketika Fauzi merunduk yang membuat Fauzan panik dan merasa tak enak. Kemana kita mas? Langsung pulang aja. Gak jadi ke kafe mas. Kamu budak ya? Iya mas, maaf. Entah kenapa Fauzi yang tadinya ramah itu berubah jadi jutek. Ini baru pertama kali ia bertemu cowok idamannya, sekaligus baru pertama kali menyatakan cinta secara langsung. Dan baru pertama juga langsung ditolak saat itu juga. Nyesek. Ya, setelah sampai rumah, Fauzi keluar dari mobil. Lalu menutup pintu mobil dengan kencang. Brak. Lalu buru-buru berlari masuk rumah. Fauzan jadi shock harus bagaimana. Pagi hari kemudian, pagi ini, sudah subuh tadi Fauzan dan Andi mengawal bapak jogging. Sedangkan Bang Botak masih berjaga di rumah dan sembari menunggu, Bang Botak mencuci mobil bapak. Seorang pengawal tak hanya harus bisa menjaga keamanan bosnya, tapi juga pintar dalam segala hal dan siap membantu apapun itu. Bahkan menyiapkan perlengkapan tugas bapak, pakaian, jadwal kunjungan, dan lain-lain. Sudah seperti asisten pribadi. Dan setelah selesai mencuci mobil, bapak, Bang Andi, dan Fauzan baru saja sampai dan mengajak sarapan. "Nanti lanjut lagi nyuci mobilnya, sarapan dulu." "Siap pak, ini nanggung, tinggal ngelap." "Ya sudah, setelah itu kalian sarapan." "Siap." Ya, Fauzan dan Bang Andi masih mengobrol menemani Bang Botak mengelap mobil. "Bang, aku tadi dapat kenalan janda bohai," pamer Andi pada Botak. "Dapat nomornya?" "Bagi." "Enak aja, aku yang dapat abang yang minta." "Ah, pelit kau. Belum tentu dia mau sama kau. Namanya juga usaha." Tak lama kemudian, Fauzi keluar dan hendak berangkat sekolah mengambil motornya. Seketika Bang Andi dan Bang Botak menyapa, kecuali Fauzan yang malah bengong. "Pagi, Mas." "Pagi," ucap Fauzi datar, lalu menaiki motornya dan motor pun jalan. "Tumben Mas Fauzi cemberut?" tanya Bang Andi. "Iya, biasanya ramah. Apa karena berantem sama ceweknya?" "Dia gak punya cewek. Kalau punya pasti pernah diajak ke rumah. Orang belum pernah ada satu cewek pun kesini. Sama cowok aja jarang, kecuali temennya yang gembrot itu. Mungkin dia stres, lagi mau ujian kali, atau banyak tugas di sekolah." "Bisa jadi, kasihan sejak ibu meninggal. Meskipun ramah, tapi gak seceria dulu. Dia kan kesayangan ibu. Ibu yang angkat dia." "Zan, kok tumben diam aja?" tanya Bang Botak. "Oh iya bang, Jangan-jangan diem-diem kau mau minta nomor janda si Andi juga ya?" "Enggak bang, gak berani." "Kau sudah punya pacar?" "Belum bang." "Ah yang benar saja." "Benar bang." "Bang, sarapan udah siap." "Ah iya Bi." "Ah selesai sudah. Tak tahan pula perutku ini." Ya, ketiganya pun menuju meja makan, khusus para pengawal yang ada di dekat taman. Bang, boleh minta tolong?" "Kenapa Bi?" jawab Botak. "Minta tolong pindahin tanaman ke lantai 2. Zan, kau saja, abang capek." "Iya bang." "Mana Bi?" "Itu, di taman." "Yang mana Bi?" "Yang potnya gede, mau dipindah ke balkon kamar Mas Fauzi. Tadi sih Bibi udah ngangkutin yang lain, tapi Bibi gak berani kalau yang itu. Takut gak kuat, apalagi itu tanaman kesayangan Mas Fauzi." "Ini kan bibit alpukat." "Iya mas, itu sebulan yang lalu dia tanam bijinya. Katanya pemberian dari orang spesial." Seketika Fauzan terkejut. "Orang spesial?" "Iya mas, pulang sekolah tahu-tahu cuma bawa alpukat 1 buah. Terus nyuruh saya bikinin jus.
tapi buahnya nggak boleh buang, mau dia jemur. Terus besoknya dia tanam di pot. Katanya alpukat cinta, dikasih orang yang spesial. Tak tanya apa dikasih cewek, dia nggak ngaku, cuma mesem-mesem aja. Pelan ya mas? Iya Bi, tenang aja. Ya, Fauzan pun mengangkat pot itu ke lantai 2 ke kamar Fauzi. Dan begitu masuk, aroma wangi kamar Fauzi tercium. Kamar itu terlihat rapi dan bersih. Lalu Fauzan meletakkan pot tanaman alpukat itu di balkon kamarnya. Di sekolah Fauzi, Fauzi kini sedang asik nongkrong di kantin bersama teman-temannya karena jam pelajaran kosong. Tak hanya jam pelajaran yang kosong, hati Fauzi juga kosong. Meski sedang berkumpul dengan teman-temannya, namun pikiran Fauzi kemana-mana. Jujur, sejak pertemuan keduanya untuk yang pertama kalinya waktu itu, Fauzi belum pernah mampir ke kedai jus Bu Retno. Fauzi sempat 2 atau 3 kali hendak mampir, namun yang pertama ramai orang, kedua karena kehabisan buah, dan tak ada Mas Fauzan di sana. Dan terakhir, ketika hendak mampir, kedai tutup selama beberapa hari. Sampai akhirnya Fauzi bertemu Fauzan di rumahnya sendiri sebagai pengawal bapaknya. Zih, ngelamun aja loh, awas kesambet. Plak, ucap Vero. Teman bertubuh gembrot dengan lemak menggelambir itu menepuk Fauzi. Iya nih, ucap Fauzi meneguk minuman sodanya. Tak lama kemudian, HP Fauzi tiba-tiba berbunyi. Tanda pesan masuk dari nomor tadi kenal. Dan begitu Fauzi membukanya, set. Mas, bibit alpukatnya udah saya taruh di kamar mas. Makasih ya, udah ngerawat pemberian saya. Saya jadi terharu. Duk. Seketika Fauzi tersenyum, namun senyumnya tiba-tiba hilang saat mengingat penolakannya semalam. Fauzi tak membalas. Dan untuk mengalihkan rasa kecewanya pada Fauzan, Fauzi iseng membuka sosial medianya. Dan begitu membuka Instagram, Fauzi tak sengaja melihat akun admin yang ia follow, yang mengunggah setiap aktivitas bapaknya. Seperti saat ini, akun itu sedang mengunggah aktivitas bapaknya yang sedang kunjungan kerja ke suatu desa. Dan dari layar HP-nya, Fauzi melihat betapa maconya Fauzan saat mengawal bapaknya. Sikap siaganya, mata elangnya yang mengintai seluruh pergerakan sekitar, hingga kemudian, mata itu tiba-tiba menatap layar, seolah menatap mata Fauzi, membuat Fauzi jadi salting sendiri. Apalagi setelah melihat komenan-komenan netizen yang pada salfok pada pengawal baru bapaknya. Jadi membuat Fauzi tersenyum, tapi sedikit sedih. Sekelas anak pejabat belum tentu bisa mendapatkan apa yang ia mau. Di rumah makan desa, siang ini bapak sedang makan bersama warga sekitar dan ditemani oleh 3 pengawalnya. Pak, saya izin ke toilet dulu. Izin Mas Fauzan. Ya, begitu Fauzan ke toilet, HP-nya tertinggal di meja. Fauzan yang sebelumnya duduk di sebelah kiri bapak tadi tiba-tiba HP-nya berbunyi, tanda pesan masuk. Dan bapak tak sengaja melihat pesan notif di layar HP Fauzan dan membacanya, yang dikirim dari Fauzi putranya. Ambil aja lagi mas bibit alpukatnya. Aku gak sudi merawatnya lagi. Percuma aku merawat bibit alpukat pemberian mas, kalau mas menolak cintaku. Seketika bapak terkejut, lalu tak lama kemudian seorang waiters membawakan minuman untuk bapak. Terima kasih. Pak, jangan diminum. Kamu, minum minuman itu. Fauzan tahu-tahu kembali dari toilet dan memerintah waiters yang menyuguhkan minuman bapak. Seketika bapak terkejut saat hendak meminumnya. Fauzan tiba-tiba merampas dengan sopan gelas di tangan bapak, lalu menyodorkannya pada salah satu pelayan itu. Minum, bentak Fauzan yang membuat semua mematung. Pelayan itu gemetaran, dan karena terpojok, ia mengambil gelas dari tangan Fauzan. Dan begitu pelayan itu hanya sedikit meneguknya, awalnya pelayan itu tak kenapa-napa. Fauzan sempat terdiam dan bertanya-tanya. Jika sampai pelayan itu baik-baik saja, maka reputasi Fauzan dipertanyakan. Sudah, kembali, ucap Bang Botak mencairkan suasana. Dan begitu pelayan itu hendak pergi, seketika langkah pelayan itu berhenti, lalu berdiri meringis sembari memegangi dadanya. Mulutnya tiba-tiba mengeluarkan busa dan pruk. Seketika pingsan tak sadarkan diri. Semua terkejut dan beberapa orang mengevakuasi pelayan itu. Sebuah pisau tiba-tiba melayang dan hendak menyerang bapak. Beruntung Fauzan sigap menarik dan mampu melindungi bapak. Suara tembakan dari pistol Bang Botak membuyarkan warga.
Warga berlari ke sana kemari. Bang Andi mengejar seseorang yang ditengarai mencurigakan. Bang Botak siaga dengan pistolnya. Fauzan bertugas membawa bapak masuk ke mobilnya. Tak lama kemudian, Bang Andi yang masih di lokasi dibantu warga dan pendukung bapak akhirnya berhasil menangkap pelaku. Sedangkan Bang Botak dan Fauzan berhasil mengamankan bapak. Dan meski sudah merasa aman, namun di dalam mobil sendiri, Fauzan masih standby dan tetap siaga. Begitu juga Bang Botak. Dan ketika keduanya diam-diam memantau, takut-takut ada musuh yang mengikuti mobil bapak. Dan, ya Pak, titip Fauzi ya. Di sekolah Fauzi sendiri, sore ini Fauzi belum pulang. Fauzi masih bermain basket, dan ketika bermain basket, HP Fauzi berbunyi. Feni, kakak ceweknya, menghubunginya. Kenapa, Mbak? Zi, Mas Mukti dan Mbak Murti tabrakan, Zi. Sekarang gimana mereka? Buruan ke rumah sakit. Seketika Fauzan langsung menuju rumah sakit. Dan singkat cerita, begitu sampai rumah sakit, Fauzi terkejut saat melihat dua sosok tertutup kain putih. Mas! 1 minggu kemudian, di meja makan sendiri pagi ini, Bapak, Feni, dan Fauzi sedang sarapan bertiga. Sarapan kali ini sungguh berbeda. Sejak ditinggal ibu, Mas Mukti, rumah ini jadi hampa. Semakin lama, semakin sunyi, semakin sepi, ucap Feni. Maafin Bapak ya, Bapak selama ini selalu sibuk dan tak pernah ada waktu bersama kalian. Feni gak nyalain Bapak kok, Feni ngerti, Feni hanya sedih. Jangan sedih Mbak, masih ada aku. Kalau Mbak kesepian dan butuh cerita sama aku, ucap Fauzi menggenggam tangan Feni, dan Feni tersenyum. Ya, meski bukan adik kandungnya, namun Feni juga sama menganggap Fauzi seperti adiknya sendiri. Hanya saja Feni tak begitu terbuka pada Fauzi, tak seterbuka pada Mas Mukti. Mulai sekarang, Bapak mau kalian harus saling menjaga satu sama lain. Iya Pak. Mbok, tolong panggil Botak, Andi sama Fauzan. Saya mau ngobrol sama mereka, sekalian sarapan bersama. Seketika Fauzi panik. Ya Pak. Ya, tak lama kemudian ketiga pengawal Bapak tiba. Mata Fauzi dan Fauzan bertemu. Namun Fauzi menghindari tatapan dan senyuman Fauzan padanya. Duduk, sarapan. Siap, ucap Bang Andi dan ketiganya duduk. Bang Botak duduk di sebelah Bapak. Bang Andi duduk di sebelah Feni. Hingga saat Fauzan menghampiri Fauzi, Fauzi deg-degan saat Fauzan menggeser kursi dan duduk di sebelahnya. Dan Bapak yang melihat sikap Fauzi yang tak seperti biasanya itu hanya menanggapi dengan senyuman. Pak, Fauzi baru ingat pagi ini ada piket kelas. Fauzi harus buru-buru berangkat. Fauzi jalan dulu ya. Zi, ucap Bapak terheran-heran. Ya, Fauzi tak kuat dekat-dekat dengan Fauzan. Sore hari kemudian, sore ini sebelum pulang, entah kenapa Fauzi yang haus itu tiba-tiba ingin mampir ke kedai jus Bu Retno. Fauzi bersama Vero temannya dan beruntung kedai jus buka dan tak begitu ramai. Fauzi pun masuk dan memesan. Permisi, jusnya ada? Oh, ada. Jus ada, es teler ada, alpukat kocok juga ada. Mau pesen apa? Sapa Bu Retno ramah. Bro, gue alpukat kocok dong. Ya sudah, Bu, alpukat kocok 2 ya. Yang satu jangan pakai gula, pakai susu aja. Ya. Ya, ketika Bu Retno membuat pesanan keduanya, Fauzi diam-diam memperhatikannya. Bu Retno mirip sekali dengan ibu angkatnya. Wajahnya mirip Mas Fauzan. Dan sembari menunggu, HP Fauzi berbunyi. Suara pesan masuk terdengar berkali-kali. Bro, ini serius? Maksudnya, bokap lo. Dan begitu Vero menunjukkan layar HP-nya pada Fauzi, Bapak! Seketika Fauzi terkejut ketika melihat berita bapaknya terjaring OTT dugaan penggelapan dana desa. Bro, Fauzi pingsan. Bro! Malam hari kemudian, di rumah Fauzan, tepatnya di kamar Fauzan, malam ini Fauzi terkejut ketika bangun-bangun sudah terbaring di samping Fauzan yang kini sedang berdiri merapikan pakaian di lemarinya. Mas Fauzi sudah sadar? Kenapa aku bisa ada di sini? Mas tadi pingsan. Bapak,
Mas, tenang. Mas jangan kemana-mana. Mulai sekarang, Mas tinggal sama saya. Maksudnya? Bapak sudah menitipkan Mas pada saya. Bapak gimana, Mas? Urusan Bapak, biar pengacaranya yang ngurus. Tak lama kemudian, HP Fauzi berbunyi. Feni menelponnya. Mbak di mana? Kamu tenang ya. Jangan pikirin Mbak. Mbak bingung kenapa nasib kita seperti ini. Mbak lagi di rumah temen. Besok Mbak akan cari kontrakan. Dan kalau udah dapet, kita tinggal bersama. Kenapa harus ngontrak? Mbak bingung harus tinggal di mana. Rumah, mobil, dan semua disita. Tak ada saudara dari Bapak yang menerima kita. Kamu tahu sendiri, mereka hanya ada ketika kita senang. Tapi saat seperti ini, mereka nggak peduli. Bahkan mencaci dan tak mengakui. Saudara dari ibu jauh, dan Mbak nggak mau ngerepotin. Tapi tenang aja, Mbak masih ada sedikit simpanan uang. Akan Mbak gunakan sebaik mungkin. Kamu jangan putus sekolah ya. Biar Mbak aja yang putus kuliah. Dan akan mencari kerja. Cowok Mbak gimana? Cowok Mbak juga bingung. Kasus Bapak juga berefek pada hubungan kita. Orang tuanya jadi meragukan Mbak. Bagaimana mereka mau menerima menantu yang bapaknya korupsi. Meski Mbak yakin Bapak difitnah. Mbak yakin Bapak orangnya jujur. Dan sahabat Bapak pengacara akan mengusahakan semaksimal mungkin agar Bapak bebas. Mbak tahu ini berat. Tapi Mbak memutuskan hubungan Mbak dengan cowok Mbak. Kita harus bisa survive. Dan hadapi bersama apapun yang terjadi. Tut. Mbak. Mas. Peluk. Tenang. Seketika Fauzi terkejut saat Fauzan memeluknya. Meski gengsi, namun kali ini Fauzi tak dapat menolak pelukan itu karena Fauzi membutuhkannya. Pintu kamar Fauzan diketuk. Tok tok tok. Zan, ajak nak Fauzi makan malam. Iya bu. Mas, ganti baju dulu. Kita makan malam. Aku gak pengen makan mas. Aku mau pergi aja dari sini. Aku mau cari uang aja. Lebih baik aku yang putus sekolah daripada Mbak Feni yang putus sekolah. Aku laki-laki, aku bisa. Aku sudah terbiasa hidup susah sebelum diangkat sama Bapak. Tapi Mbak Feni, enggak. Aku gak akan biarkan Mbak Feni putus kuliah. Apapun akan aku lakukan. Sekalipun aku harus jual diri pada laki-laki. Seketika ucapan Fauzi memancing reaksi Fauzan. Fauzi, pikiran macam apa itu? Aku gak akan ngebiarin kamu pergi. Seketika Fauzi terkejut saat Mas Fauzan memanggil namanya dengan lantang. Apa urusan Mas? Aku gak bisa tinggal sama Mas. Aku gak mau merepotkan siapapun. Aku juga gak bisa tinggal bersama orang yang apa? Tunggu sebentar. Dan jangan coba-coba kabur. Ucap Fauzan keluar kamar. Lalu tak lama kemudian pintu kamar terbuka. Fauzan membawa masuk pot bibit alpukat milik Fauzi, lalu kembali keluar dan kembali membawa nampan berisi nasi dan lauk, 1 piring buah alpukat dan 1 gelas jus alpukat yang membuat Fauzi syok. Mas, pot ini sengaja aku amankan sebelum mereka menyita rumahmu. Zi, Bapak sudah menitipkanmu padaku. Ini uang yang Bapak titipkan pada ibu. Awalnya ini untuk renovasi kedai, tapi lebih baik ini untuk pendidikanmu. Maaf, itu sudah jadi hak ibu mas dan mas. Lagi pula mau ditaruh mana mukaku kalau aku kembali ke sekolah? Pasti aku akan dibully dan jadi bahan ejekan. Gak akan aku biarkan satupun yang mengejekmu. Aku mau kamu tetap sekolah. Turuti kemauanku. Tapi bukan itu kemauanku mas. Aku tahu maumu. Kamu menginginkanku kan? Lebih baik aku merelakan menjadi pacarmu daripada membiarkanmu jual diri. Tapi Mas kan gak suka laki-laki. Kalau hanya karena perintah Bapak dan karena terpaksa, lebih baik jangan. Zi, aku gak bisa menyimpulkan ini cinta. Tapi melihat kamu menghargai pemberianku, dari situ hatiku tersentuh. Dari situ hatiku luluh. Ucap Fauzan sembari mengelus pot dan bibit alpukat. Hanya karena itu? Iya. Hanya itu. Semudah itu. Entahlah. Aku berpikir keras. Mulai dari awal pertemuan kita, saat kamu menolongku, lalu pertemuanku dengan bapakmu, dan dipertemukan lagi denganmu. Ini pastinya takdir. Lantas apa yang membuat Mas suka sama aku? Alpukat. Maaf Mas, aku gak percaya.
Tidak semudah itu cowok yang benar-benar straight menyukai homo sepertiku. Hanya dengan alasan yang gak masuk akal. Seketika Fauzan yang gemas itu mengunci pintu, lalu membuka bajunya yang membuat Fauzi panik. Mas, mau apa? Kalau kamu tidak percaya, aku bisa membuktikannya malam ini juga. Ucap Fauzan membuka kancing seragam Fauzi. Mas, jangan sekarang, ucap Fauzi saat Fauzan hendak mengecup bibirnya. Sorry, aku ke kamar mandi dulu. Brak. Ya, Fauzan seketika kabur, meninggalkan Fauzi sendiri di dalam kamarnya. Fauzan tersenyum, lalu menyentuh burungnya, dan tak percaya bagaimana dia bisa tegang dengan laki-laki, dengan anak bosnya pula, aneh tapi nyata. Fauzan memang awalnya karena kasihan sempat kepikiran untuk coba-coba aja, tapi lama-lama juga penasaran. Dan karena rasa penasarannya itulah setiap hari menjadikan Fauzan kepikiran. Di samping itu, Fauzi juga lumayan. Fauzan juga belum pernah merasakan sedeg-degan ini ketika bersama perempuan. Tapi dengan Fauzi, kenapa jadi sedeg-degan ini? Dan Fauzan mulai menyadari jika Fauzan perlahan-lahan menikmati perasaan ini. Sementara di kamar sendiri, Fauzi yang senang itu senyum-senyum sendiri sembari menyeruput jus alpukatnya. Lalu Fauzi yang lapar itu menyantap makanannya. Lalu kemudian keluar kamar dan menghampiri ibu yang sedang menyortir buah di depan untuk jualan besok di kedai. Bu, Nak Fauzi, sudah dimakan? Sudah Bu. Ya, Fauzan melihat dari jauh saat ibunya mengobrol bersama Fauzi. Fauzan tersenyum. Namun Fauzan akan tetap merahasiakan hubungannya dari ibunya. Pagi hari kemudian, pagi ini di kedai jus, Fauzi membantu Fauzan berjualan jus. Selain ini hari Minggu, Fauzi juga sembari menunggu kabar dari Feni. Fauzi dan Fauzan hanya berdua saja. Itu karena ibunya ada acara. Entah kenapa keduanya sama-sama gugup. Mas, ini ditaruh mana? Biarkan saja. Nanti biar Mas sendiri yang nata. Cukup duduk manis saja temenin Mas. Ya, singkat cerita, sudah 2 jam kedai buka namun belum ada pembeli. Fauzan melihat Fauzi sibuk dengan HP-nya. Fauzi membalas pesan dari temannya yang prihatin dengan nasibnya. Dan Fauzi memanfaatkan momennya untuk membantu jualan Fauzan. Hingga sekitar setengah jam kemudian, rombongan motor tiba-tiba datang. Sekitar 10 anak menghampiri Fauzi dan memborong jus. Bro, jus. Jus apa? Seketika Fauzan senang, Fauzi membantu Fauzan yang kewalahan. Dari 10 orang pembeli pertama berhasil memancing pembeli lain. Tak hanya mengundang teman sekolah, tapi juga teman futsal dan lainnya. Lambat laun kedai ramai, sampai bermobil-mobil berjejer di pinggiran jalan. Dan hanya dalam waktu kurang lebih 3 jam saja jualan ludes, kedai pun tutup. Alpukatnya habis ya Mas? Masih nih, masih sisain buat kita. Mau Mas buatin jus atau alpukat kocok? Mas yang buat jus, aku yang ngocok. Maksudku bikin alpukat kocok, ucap Fauzi yang sudah mulai mau bercanda yang membuat Fauzan senang. Apa? Nggak salah dengar? Hehe. Alhamdulillah, baru kali ini seramai ini. Zi, kamu benar-benar penglaris Mas, ucap Fauzan menghitung uang. Dikira pesugihan kali. Seketika Fauzan menghimpit Fauzi sampai duduk di meja, lalu menatap matanya. Mas, apa kamu pernah berpacaran sebelumnya? Tanya Fauzan. Fauzi mengangguk. Apa kamu pernah berhubungan badan dengan laki-laki? Fauzi menggeleng. Apa kamu mau berhubungan denganku? Fauzi menggeleng tapi juga mengangguk. Jadi mau apa enggak nih? Aku belum siap. Tapi aku udah siap. Aku sudah mempelajarinya. Fauzi kini tak mampu menolak. Namun saat Fauzi tak menolak, Fauzan malah melepas ciumannya. Lalu mengambil buah alpukat, mengambil pisau, membelahnya, mengeluarkan bijinya, dan menjilat lubang tengah buah alpukat sembari menggoda Fauzi yang membuat Fauzi merinding. Fauzi sendiri tak mau kalah. Fauzi juga sama, mengambil satu buah alpukat, membelahnya, dan mencongkel daging alpukat lalu memasukkannya ke dalam wadah. Kemudian menghaluskannya secara kasar. Tak lupa dikasih gula, air kelapa, susu yang banyak. Lalu jangan lupa tambahkan topping sesuka hati. Mas mau topping apa? Keju, Nutella, Milo, atau apa? Topping kamu.
Ya, entah apa yang dilakukan keduanya di dalam warung. Yang jelas jika dilihat dari jendela kedai, Fauzi terlihat sedang menahan sakit sembari memasukkan alpukat kasar pada cup dan memasukkannya pada mesin pres, kemudian mengocoknya. Sedangkan Fauzan berdiri di belakangnya, terlihat seperti mendorong sambil menyalakan blender. Suara blender meredam desahan Fauzi. "Sakit mas, kurang licin." "Enak sih, mas gak nyangka seenak ini rasanya," ucap Fauzan meneteskan susu kental manis sebagai pelicin di lubang Fauzi. Rasanya licin-licin lengket, namun tak bisa dibayangkan nikmatnya. "Katanya mas gak suka laki-laki, sekarang suka." Sakit mas, gede." "Ah, aku gak nyangka bisa menikmati lubang anak majikanku sendiri. Laki pula, rasanya legit, selegit alpukat." "Aku juga gak nyangka bisa menikmati batang pengawal bapakku sendiri." "Sih, jangan ragu sama aku ya. Aku berjanji akan menjaga kamu, mengawal kamu sesuai janjiku pada bapakmu." "Makasih mas." Ya, setelah halus, sembari genjot, Fauzan memasukkan jus dari blender ke cup, memasukkannya ke mesin pres, mengambil sedotan dan menusuknya, dan memberikannya pada Fauzi. Begitu juga Fauzi yang mengambil sedotan dan menusuk alpukat kocoknya, lalu memberikannya pada Fauzan. Keduanya saling meminumkan minuman masing-masing. Keduanya saling sedot, sembari Fauzan terus menggenjot hingga kemudian crot, ending. Ayo, kalian suka alpukat kocok apa jus alpukat nih?